Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Baik, kali ini Pangkalan Bun Channel akan membedah perbandingan dua kota besar di Indonesia dan Malaysia. Seperti apa keunggulan dua kota yang menjadi pusat ekonomi masing-masing kedua negara tersebut. Namun sebelum melanjutkan video ini, silakan untuk dukung channel dengan cara subscribe terlebih dahulu. Kami juga mengharapkan agar Anda menonton sampai selesai dan mengetahui persis perkembangan perbedaan Jakarta dan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sering disingkat KL atau nama lengkapnya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah ibu kota dan kota terbesar di Malaysia. Kawasan wilayah persekutuan meliputi wilayah seluas 244 km persegi dengan penduduk sekitar 1,8 juta jiwa. Sedangkan wilayah metropolitan Kuala Lumpur atau yang juga dikenal sebagai Lembah Klang memiliki jumlah penduduk sebesar 7,2 juta jiwa. Kuala Lumpur merupakan wilayah metropolitan dengan pertumbuhan paling pesat di Malaysia, baik dalam jumlah penduduk maupun ekonomi. Di Kuala Lumpur berdiri Parlemen Malaysia. Kota ini juga pernah menjadi lokasi kantor pemerintahan eksekutif dan kehakiman sebelum akhirnya pindah ke Putrajaya. Namun beberapa kantor cabang kehakiman masih berdiri di kota ini. Kediaman resmi yang di Pertuan Agong yaitu Istana Negara berada di Kuala Lumpur. Kota ini juga merupakan pusat kebudayaan dan ekonomi Malaysia karena kependudukan sebagai ibu kota dan kota utama. Globalization and World City Study Group and Network menilai Kuala Lumpur sebagai sebuah kota global alfa. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah salah satu dari 3 buah wilayah persekutuan Malaysia dan juga sebuah eksklav dalam negara bagian Selangor di pantai barat tengah Semenanjung Malaysia. Sejak tahun 90-an, kota ini telah menjadi tuan rumah dari berbagai acara olahraga, politik, dan kebudayaan internasional seperti Commonwealth Games 98 dan Formula One. Selain itu, di Kuala Lumpur berdiri gedung kembar tertinggi di dunia, yaitu Menara Kembar Petronas. Kuala Lumpur dihubungkan dengan dunia luar oleh 2 bandar udara, yaitu Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur di Sepang dan Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sekitarnya merupakan kawasan yang paling pesat pembangunan ekonominya. Perekonomian di kota ini didominasi oleh sektor jasa seperti keuangan, asuransi, properti, bisnis, retail, restoran, hotel, dan transportation. Pendapatan per kapita daerah atau GDP Kuala Lumpur sebesar 28 juta US per tahunnya, dan rata-rata masyarakatnya memiliki pendapatan sebesar 12-15 juta rupiah per bulannya. Daerah khusus ibu kota Jakarta atau disingkat DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan G-Town atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City.
Jakarta memiliki luas sekitar 664 km persegi, lautan 6.900 km persegi, dengan penduduk berjumlah 10,5 juta jiwa. Sedangkan wilayah metropolitan Jakarta berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, atau kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan terbesar urutan kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priuk, Sunda Kelapa, dan Ancol. Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 sebesar 87,9 triliun, sedangkan PAD sebesar 50,6 triliun. Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, dengan GDP sebesar 56 juta per tahunnya. Untuk pemasukan pendapatan ekonomi di Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan, industri, dan properti. Dan untuk pendapatan per kapita masyarakatnya rata-rata sebesar 9-10 juta per bulan. Sedangkan untuk masyarakat menengah ke atas, pendapatan rata-rata sebesar 20-25 juta rupiah per bulan. Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga memiliki Stadion Besar Gelora Bung Karno. Stadion ini menjadi stadion terfavorit atau termegah se Asia Tenggara versi Asian Football Confederation. Penilaian itu dilakukan pada 1 Mei sampai 7 Mei 2020 secara voting bertajuk Stadion Termegah se Asia Tenggara. Stadion GBK mendapatkan perolehan suara sebanyak 58%, menyisihkan Stadion Bukit Jalil Australia, Raja Manggala, dan Stadion Nasional Maidin. Untuk transportasi, saat ini Jakarta sudah memiliki MRT, Mass Rapid Transit, atau sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. Proses pembangunan telah dimulai pada 10 Oktober 2014 dan diresmikan pada 24 Maret 2019. Operator layanan ini, PT MRT Jakarta, merupakan badan usaha milik daerah yang modal miliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Transportasi lain, Jakarta juga memiliki Transjakarta, yakni sistem transportasi BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Transjakarta merupakan sistem BRT dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, yakni 230 km, serta memiliki 243 stasiun BRT yang tersebar dalam 13 koridor. Transjakarta yang awalnya beroperasi dari jam 5 pagi sampai 10 malam, kini sudah beroperasi 24 jam di sebagian koridornya.
Demikian teman-teman perbandingan dua kota besar di dua negara kawasan Asia Tenggara. Bagi yang sudah subscribe, kami mengucapkan terima kasih dan nantikan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.